Bagaimana kisahnya? Berikut saya sampaikan kepada kita semua dalam podcast Belajar Bersama Amrizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, bertemu kembali bersama saya Amrizal dalam podcast Belajar Bersama Amrizal. Setelah semalam kita mendengarkan sebuah kisah inspiratif dari seorang DJ Habibie, yaitu mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang seorang tukang kuli bangunan yang memberikan sebuah hikmah kepada kita bahwa sesuatu yang kita kerjakan memang harus bersungguh-sungguh. Jika tidak bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang buruk. Bagaimana kisahnya? Berikut saya sampaikan kepada kita semua dalam podcast Belajar Bersama Amrizal. Alkisah seorang tukang kuli bangunan tua yang hendak pensiun dari profesi yang sudah digelutinya selama bertahun-tahun. Mengingat usianya sudah sangat tua, maka ia merasa harus menikmati masa tua bersama istri tercinta, anak-anak, cucu, dan orang-orang yang dikasihinya. Namun di sisi yang lain, ia tahu bahwa ia akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan rutinnya. Tetapi bagaimanapun, ia tetap merasa bahwa dirinya butuh akan istirahat. Pada suatu ketika, yaitu di mana semua sudah terpikirkan dan dipertimbangkan dengan matang dan bijaksana, maka ia pun menyampaikan rencana tersebut kepada majikannya. Dengan berat hati, merasa sedih, dirasakan oleh sang majikan. Sebab ia akan kehilangan salah satu tukang bangunan terbaiknya, yang tak diragukan lagi keahlian di bidang bangunan dan menjadi andalannya selama ini. Meskipun demikian, sang majikan juga tak ingin memaksa supaya ia tetap dan harus mempertahankan profesinya. Karena itu, meskipun berat hati, sang majikan menghargai keputusan salah satu karyawannya. Dalam masa-masa yang sama, sang majikan mengajukan sebuah permintaan sebelum akhirnya salah satu karyawannya ini berhenti dan melepaskan statusnya sebagai salah seorang karyawan terbaik. Sang mandor atau sang majikan memintanya kembali sekali lagi untuk membangun sebuah rumah mewah, megah, dari kayu terpilih atau bahan bangunan lainnya yang terbaik dan tahan seumur hidup. Dan ini betul-betul permintaan terakhir kalinya, tegas sang majikan dengan suara lembut. Mendengar permintaan terakhir sang majikan itu, maka ia pun mengiyakannya. Tetapi kali ini dengan rasa terpaksa dan berat hati, si tukang bangunan menyanggupi permintaan sang majikan. Dalam hati ia berkata, "Ya tidak apa-apalah, karena ini untuk yang terakhir kalinya sebelum akhirnya ia pensiun." Dan dengan berat hati pula ia menggerutu atau penuh dengan sungut-sungut si tukang bangunan ini mengerjakan bangunan tersebut. Karena sang majikan merasa yakin sepenuhnya, maka ia hanya tersenyum kepada salah satu karyawan terbaiknya tersebut dan mengatakan,
Kerjakanlah dengan cara dan keahlian terbaik yang kamu bisa, dan kamu bebas membangun dengan semua bahan terbaik yang ada. Dengan senyum, si tukang menyembunyikan keterpaksaannya supaya tidak diketahui oleh sang majikan. Keesokan harinya, si tukang pun memulai pekerjaan terakhirnya itu. Karena sang majikan sudah percaya sepenuhnya, maka ia tidak mengawasi si tukang dan juga tidak menugaskan orang satu pun untuk mengawasinya. Karena itu si tukang bermalas-malasan dan asal-asalan saat mengerjakannya. Bahkan si tukang menggunakan bahan-bahan yang tidak berkualitas, cepat lapuk, bahan-bahan yang seharusnya tidak pantas untuk sebuah bangunan megah, kokoh dan terlihat mewah. Tetapi karena cat-cat dengan kualitas terbaik yang digunakannya, maka semua bahan yang berkualitas rendah, kayu yang lapuk, dan bahan-bahan yang mudah membusuk dalam waktu dekat itu tak tampak sedikit pun. Seiring berjalannya waktu, bangunan atau rumah itu pun selesai. Keesokan harinya, sang majikan datang untuk memastikan dan memeriksa bangunan mewah yang tidak lain adalah permintaannya yang terakhir. Ketika selesai memeriksa luar dalamnya, dan sang majikan pun sembari menutup daun pintu depan, kemudian ia berbalik kepada tukang bangunan yang akan pensiun itu dan berkata, "Ini adalah rumahmu, hadiah dariku untukmu. Semoga kamu dan keluargamu dapat hidup bahagia di dalam rumah ini." Mendengar kalimat sang majikan di atas, si tukang sangat terkejut dan merasakan penyesalan yang amat mendalam atas apa yang telah ia lakukan. Dengan hati yang menyesal, ia berteriak dalam hatinya, "Kalau saja sejak dari awal aku tahu bahwa rumah ini akan menjadi milikku, maka aku pasti membangunnya dengan sungguh-sungguh, menggunakan bahan-bahan terpilih dan menggunakan bahan-bahan terbaik serta berkualitas tinggi. Tetapi sayang, semuanya sudah terlambat dan terjadi sekarang. Mau tidak mau, ia harus tinggal bersama keluarganya di rumah yang terlihat mewah dan megah dari luar, hilapan cat-cat terbaik, tetapi sayang, di balik cat-cat mengkilap itu hanyalah selimut atas bahan-bahan yang rapuh, mudah lapuk, dan mudah busuk. Dan artinya ia hanya tinggal menunggu rumah itu rusak dalam jangka waktu dekat, menyaksikan hasil perbuatannya sendiri. Sayang sekali, karena ketidaksungguhan, berat hati, ketidakseriusan, asal-asalan, dan keterpaksaan ternyata memaksa si tukang bangunan harus memilih cara yang terburuk yang mengantarkannya pada penyesalan, serta mengakhiri karirnya dengan cara yang menyedihkan. Saudaraku yang kami muliakan, sebagian dari kita saat ini adalah bekerja sebagai salah seorang karyawan pada perusahaan atau lembaga tertentu. Bahkan ada yang sudah mengabdi bertahun-tahun hingga harus pensiun karena usia lanjut. Ada begitu banyak pekerjaan yang telah kita lakukan.
yang telah kita berikan kepada banyak orang di luar sana untuk melihat dan menikmati hasilnya. Tetapi pertanyaannya adalah, seberapa banyakkah kita sudah mengerjakan semuanya itu dengan cara-cara terbaik yang kita miliki, dengan segenap hati, tanpa bersungut-sungut, tanpa berat hati atau keterpaksaan. Kisah di atas mengajarkan kepada kita, selama masih ada waktu, kerjakanlah sesuatu dengan sungguh-sungguh yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang dengan hati yang tulus, dengan cara-cara hebat yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang. Karena ada saatnya di mana setiap orang tidak dapat melakukannya, yaitu ketika maut menjemputnya, sehingga hidupnya terasa hambar, tidak memberikan dampak positif apapun, yang dilupakan di dunia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, lakukanlah semua pekerjaan mulia yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, dan kerjakanlah semuanya dengan hati yang ikhlas, yaitu seolah-olah hari ini adalah hari terakhir Anda dan saya untuk berkarya di dunia ciptaannya. Karena sebenarnya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi satu detik yang akan datang dalam hidup kita. Dunia ini adalah rumah terbesar yang kita tinggali bersama keluarga besar, yaitu semua orang yang ada di dalamnya. Tetapi tak jarang kita melakukan banyak hal yang sia-sia, tidak maksimal, asal-asalan, bersungut-sungut, dan penuh keterpaksaan. Ingat, jangan sampai Anda dan saya menyesalinya di kemudian hari, yaitu ketika ditanya dan diperhadapkan dengan Sang Khalik. Saudaraku sekalian, hari ini kita dapat pelajaran dan mengambil manfaat dari seorang tukang kayu dan kuli bangunan yang ingin pensiun di akhir masa tuanya. Dia disuruh oleh sang majikan membangun sebuah rumah, tapi karena dia malas-malasan, penuh dengan keterpaksaan, dan tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, ternyata rumah tersebut adalah rumah yang bakal dia tinggali karena itu diberikan oleh sang majikan sebagai hadiah atas jasa-jasanya selama ini. Jadilah dia tinggal di rumah dari hasil karya terburuk di antara karya-karyanya yang terbaik selama ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini, dan tentunya kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.